Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab berikutnya yaitu at-tayammum ya. Tayammum khusus membahas fikih tayammum. Makna tayammum wa tayammumu fil lughati, tayammum dari segi bahasa al-qasdu adalah bermaksud. Yuqalu tayammamtu fulanan ay qasadtuhu. Jadi secara bahasa maknanya adalah bermaksud. Contohnya adalah tayammamtu fulanan, saya bermaksud kepada si fulan ya. Wa fi syar'i, dalam syariat, dalam istilahnya, definisi tayammum itu adalah isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini biniyatin. Jadi menyampaikan debu ya, meratakan debu yang suci lil wajhi ke wajah, kemudian wal yadaini kepada kedua tangan, biniyatin dengan niat khusus ya, wa ala wajhin mahsusin dan dengan cara yang khusus juga. Itu yang dimaksud dengan tayammum secara syariat ya. Dalilu masyru'iyatihi, dalil dianjurkannya, diwajibkannya tayammum pada kondisi tertentu adalah ammal kitabu, adapun Al-Qur'an, dalil Al-Qur'an, faqauluhu ta'ala, maka firman-Nya Allah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Kalau kamu sedang sakit, kalau kamu sedang safar, sedang datang dari kamar mandi, atau menyentuh perempuan dan pengen sholat, maka kemudian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan, maka bertayamumlah kalian ya. Fam thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhum ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak pernah membuat kalian itu sulit ya. Jadi dimudahkan, enggak ada air, kita bisa pakai debu begitu. Walaki yuridu liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ini dalil Al-Qur'annya. Wa amma sunnatuh, adapun dalil hadisnya, dalil sunnahnya, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Rasulullah, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Katanya Rasulullah, bumi ini dijadikan untukku seluruhnya adalah tempat sujud, wa ju'ilat turbatuha lana tahurun. Jadi kemudian Allah menjadikan debu di bumi ini semuanya suci. Idalam najid al-ma'ah, jika kita tidak mendapatkan air. Rawahu Muslimun. Kemudian kita masuk asbabut tayammumi, sebab-sebab tayammum. Kapan tayammum itu diperbolehkan? Ini sebab-sebab yang memperbolehkannya. Yang pertama adalah faqdul ma'i hissan, tidak adanya air secara hissi ya, secara hissi ya. Contoh yang tidak ada air secara hissi itu adalah ka'ankana fi safarin walam yajid ma'an. Misalkan kalian itu sedang safar, sedang bepergian, naik pesawat berjam-jam, misalkan di pesawat tidak ada air dan adanya debu misalkan, maka itu termasuk tidak ada air secara hissi ya. Au faqduhu syar'an, atau tidak ada air secara syara' ya. Wadhalika ka'ankana ma'ahu ma'un walakinnahu yahtaju ilaihi lisyurbihi. Contohnya adalah orang yang sebenarnya ada air di sampingnya, tapi terbatas, hanya dia bisa memakai itu untuk minum saja. Kalau dia pakai wudhu, dia tidak bisa minum ya, akhirnya keselamatan jiwanya terancam. Maka itu sama dengan tidak ada air. Jadi kalau yang pertama itu beneran tidak ada air wujudnya, kalau yang kedua itu yang tidak ada air secara syara itu ada tapi dipakai untuk hal yang lain yang lebih penting. Yang kedua adalah faktor yang memperbolehkan tayammum adalah bu'dul ma'i anhu. Ada jarak yang cukup jauh antara kamu dengan air ya. Jadi jauhnya keberadaan air maksudnya. Fa idza kana bimakanin la ma'a fihi, kalau kamu berada di tempat yang tidak ada air, wa bainahu wa bainal ma'i masafatu fawqa nisfi farsah. Atau ada air tapi jaraknya cukup jauh ya. Antara kamu itu adalah jarak di atas separuh farsah. Separuh farsah itu berapa? Aima yusawi aktsara min kilowaini mitrin wa nisfal kilometer. Maksudnya jarak antara kamu dan air itu di atas ya, di atas 2,5 kilometer ya. Fa innahu yatayammam, maka boleh.
Jadi ada air tapi jaraknya antara kamu dan air itu adalah 2,5 kilo ya, sedangkan kamu tidak punya kendaraan dan lain-lain misalkan. Karena itu terlalu sulit ya kalau kita harus jalan kaki dengan jarak yang jauh. Wala yajibu alaihi ayyas'a ilal ma'i lil masyaqqati. Kamu tidak wajib untuk jalan kaki mengambil air yang jaraknya di atas 2,5 kilo itu. Kenapa? Masyaqqat ya, karena susah ya soalnya. Yang ketiga, faktor yang boleh tayamum adalah ta'adzuru isti'malil ma. Kamu tidak bisa pakai air. Ada air tapi uzur, susah ya. Imma hisan, baik secara hisi. Wadhalikah contohnya ka'annal ma'a kanal ma'u qoriban minhu lakinnahu kana biqurbihi adun yakhafu minhu. Misalkan antara kamu dan air itu jaraknya tidak sampai 2,5 kilo sebenarnya, dekat maksudnya. Tapi di tengah-tengah antara air dan kamu itu ada musuh ya, yang kalau kamu nyebrang situ kamu akan dibunuh. Jadi itu sama dengan tidak ada air. Kenapa? Uzur soalnya. Wa imma syar'an, atau uzur tidak bisa pakai airnya karena syarok, bukan karena hisi ya. Contohnya adalah wadhalika ka ayyukhafu min isti'malil ma'i hudusu maradin aw ziyadatuhu aw ta'akhur syifa. Ada air di sebelahnya, kamu tidak bisa pakai. Kenapa? Kalau kamu pakai air itu, maka sakitmu akan tambah parah atau kamu akan tidak kunjung sembuh. Maka itu kamu misalkan kamu sedang demam parah ya, yang kalau kamu kena air kamu akan menggigil, maka itu namanya uzur pakai air, maka diperbolehkan tayamum. Yang keempat, al-barudus syadid, dingin yang sangat ya. Jadi kamu kedinginan yang sangat, alladzi yakhafu ma'ahu isti'malal ma'i wala yaqdiru ala tashini, yang kamu itu khawatir kalau kamu pakai air itu kamu berbahaya pada kondisi tubuhmu dan kamu tidak bisa godok air itu tidak bisa ya, tashin. Nah itu empat hal yang memperbolehkan kamu tayamum. Kemudian syara'itut tayamum, syarat-syaratnya tayamum. Al-ilmu biduhulil waqti. Kamu tahu, yang pertama syaratnya kamu tahu bahwa ini sudah masuk waktunya sholat. Jadi kalau kamu mau tayamum untuk sholat duhur, kamu tahu kalau ini sudah adzan duhur atau sudah masuk waktunya duhur. Kalau tidak tahu itu maka tidak boleh bertayamum. Yang kedua, thalabul ma'i ba'da duhulil waqti. Yang kedua adalah nyari air dulu. Bagi orang yang memang dia merasa tidak ada air, maka pertama harus cari dulu, ikhtiar dulu. Kalau sudah benar yakin tidak ada, baru tayamum. Yang ketiga, at-turabut tahur alladzi lahu wabarun. Ini salah ya, lahu. Jadi debunya adalah debu yang suci, yang ada debunya, yang kamu kalau tiup itu dia berhamburan. Wala daqiqah wala jissofi. Tidak terlalu halus banget juga, tapi juga tidak ada kerikilnya di dalamnya. Ada yang bilang kalau di pesawat itu tidak ada debunya ya, karena bersih. Jadi debu itu harus benar-benar di tanah ya, di tanah atau bisa di jendela-jendela yang kamu kalau pegang itu terlihat ada debunya. Kayak yang kamu kalau misalkan digoreskan itu terlihat bekasnya, itu boleh. Atau di buku-buku yang lama tidak dibuka biasanya banyak debunya. Yang keempat, ayuzi, tapi cirinya adalah debunya itu kamu bisa kalau kamu tepukkan itu debunya bisa berhamburan. Yang keempat, ayuzilan najasata awalan. Yang keempat adalah syaratnya kamu harus harus bersihkan najisnya dulu. Kalau ada najis di tubuh kamu, pastikan najisnya sudah hilang. Kemudian yang kelima, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Kamu harus berijtihad mana arah kiblat. Kamu harus tahu arah kiblat saya itu kemana ya sebelum bertayamum. Kemudian arkanuhu, rukun-rukun tayamum. Wa arkanut tayammumi arba'atun. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama an-niyah, niat ya seperti biasa. Yang kedua mashu wajhi yadayhi ilal mirfaqain bidarbatain. Yang kedua adalah mengusap wajah ya. Mengusap wajah, kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mashul yadaini ilal mirfaqain, mengusap kedua tangan sampai kedua siku ya, bidor bata ini dengan 2 kali pukulan. Wadzalika bi ayyad riba bi kaffaihi ala turab at-tahir alladzi lahu wabarun wa yamsahu bihi ma jami'a wajhi. Yang pertama, kamu tepukkan ke tanah yang ada debunya, kamu inikan tepukkan biar berhamburan dulu, kemudian diusapkan ke seluruh wajah secara merata. Itu yang
rukun yang kedua setelah niat. Kemudian wa yadribu biyadaihi thaniyatan ala turab wa yamsahu biha yadaihi ilal mirfaqaini wa yamsahu biyadihi al-yusra yadaihi al-yumna wa biyadihi al-yumna yadahul yusra. Yang kedua, tepukan yang kedua adalah untuk mengusap kedua tangan. Cara mengusapnya adalah misalkan dua ini sudah ditepukkan ke tanah, kemudian diginikan. Nah, yang kanan dimulai dulu, misalkan begini. Nah, yang ditempelkan adalah yang tangannya ini, kemudian diratakan di punggung ini. Nah, kemudian sampai di kedua siku, karena yang ini masih belum dipakai, nah baru ini kan diratakan, kemudian terakhir ke jempolnya. Sama yang kiri juga begini, dilihat, jadi yang ini dibiarkan dulu, masih belum dipakai debunya, terus diusapkan sampai siku. Nah, yang ini baru. Nah, gitu, sudah selesai. Kemudian yang terakhir, rukun wudhu adalah at-tartibu, tertib ya, harus berurutan. Wajah dulu baru tangan. Kenapa? Karena ini seperti dengan wudhu. Wudhu juga harus tertib. Kalau tidak tertib, tidak berurutan, maka tidak sah wudhunya. Kemudian yang selanjutnya, sunanut tayammumi, sunnah-sunnah tayamum. Yusannu fihi ma yusannu fil wudu. Sunnah-sunnah tayamum itu sama dengan sunnahnya wudu. Baca bismillah dulu, kalau bisa bersiwak dulu, kemudian dimulai dengan, kecuali kumur-kumur ya, karena tidak bisa ya kumur-kumur dan menghirup airnya tidak bisa sudah. Memulai dari yang kanan misalkan ya, itu juga sunnah. Kemudian sunnah yang kedua, tafrikul asobi inda durbi ala turab yataratan lil wabar. Tangannya agak ketika memukulkan tangan ke tanah, ke debu itu agak direnggangkan biar debunya benar-benar merata. Wasti'abul wajhi bidorbatin wahidatin wa kadzalikal yadain, dan sunnah juga benar-benar meratakan wajah dan kedua tangan. Kemudian yang ketiga, sunnah tahfifut turab binafdil kaffain awin nafhi fima. Sunnah ya, sunnah menghaluskan debu dengan cara ditepukkan begini. Jadi ketika mukul tadi ke tanah, diginikan agar debu yang kasar luntur ya, atau ditiupkan gitu, bisa ya. Kemudian mubtilatuhu, pembatal tayamum. Yabtulut tayammum wa yunkiduhu umurun. Tayamum itu bisa batal dengan 4 hal ini. Yang pertama, kullu ma yubtilul wudu'ah minan nawaqid allati dzakartu fil wudu'. Apapun yang membatalkan wudu, maka juga membatalkan tayamum. Sama ya. Wujudul ma'i ba'da faqdihi. Wudu juga bisa batal setelah setelah wudu ternyata air ada. Yang awalnya kering tiba-tiba hujan misalkan, maka tayamumnya auto batal. Li'anna tayammumah badalul ma, karena tayamum itu gantinya air. Kalau sudah airnya ada, maka hilang tayamumnya. Yang ketiga, al-qudratu ala isti'malil ma. Yang ketiga, bisa pakai air. Yang awalnya sakit misalkan, dia tidak bisa pakai air, tiba-tiba sembuh, maka tayamumnya batal. Yang keempat, ar-riddatuh murtad ya. Jadi murtad itu termasuk yang membatalkan